Oke, Mas Arief, Pak Aban dan juga Mas Luki, ini ada mungkin perhatian ya, concern bahkan ya dari rekan-rekan disabilitas bagaimana mereka bisa menggunakan hak pilih mereka juga dengan baik dan nyaman gitu. Mungkin Mas Arief bisa membantu menjawab pertanyaan dari mereka. Pertama, regulasi kita tentang penyelenggaraan pemilu sebetulnya sudah lebih baik ya dan makin lama makin inklusif. Yang pertama misalnya tentang pendirian TPS, itu ada syarat dan ketentuannya, dia harus akses. Memang dalam kondisi tertentu di beberapa tempat kadang-kadang mengalami kendala itu. Tapi by regulasi kami sudah perintahkan itu. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi beberapa hal yang mungkin terjadi pada saat pemungutan suara. Ya. Misalnya untuk yang netra, kami sediakan alat bantu Kertas suara Braille? Ya, Huruf Braille. Ya, platform gitu ya. Surat suara berhuruf Braille. Tetapi memang kami mengalami kendala kalau seluruh jenis surat suara harus ada huruf Braille-nya. Yang bisa dikerjakan kalau nggak salah ya oleh teman-teman sekarang itu untuk pemilu presiden dan pemilu DPD. Gitu. Yang kedua, selain dibantu oleh alat, bisa juga dibantu oleh orang. Nah, dibantu oleh orang itu bisa dua, dibantu oleh petugas atau dibantu oleh orang yang ditunjuk oleh pemilih. Nah, tentu dengan syarat-syarat ya, bukan anak-anak yang ditunjuk gitu. Jadi memang betul-betul dia memenuhi syarat untuk bisa membantu teman-teman penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya dengan baik. Ya. Nah, bagaimana kalau tadi yang tuli misalnya mengalami kendala tidak mendengar ketika dipanggil nomornya. Ya. Nah, KPPS mestinya punya data. Jadi yang kami kerjakan dulu ketika kami memutakhirkan data pemilih, itu juga termasuk data tentang berapa jumlah penyandang disabilitas. Dan jenisnya apa saja. Ya. Dan dia berada di TPS mana. Jadi bisa diketahui dan terpetakan ya? Iya. Nah, kalau memang KPPS tidak mendapatkan informasi itu, ya tentu nanti teman-teman bisa menginformasikan, ya, menginformasikan langsung maupun dibantu oleh orang yang ditunjuk tadi. Oke, orang yang ditunjuk itu harus ada hitam dan putihnya, harus disaksikan oleh petugas juga? Ada formulir pernyataan ya yang dibuat oleh pemilih, dia menunjuk siapa, gitu. Karena orang yang ditunjuk ini nanti harus mampu merahasiakan pilihan pemilih itu. Itu yang penting ya, harus mampu menjaga kerahasiaan paslon mana yang dipilih. Oke, Pak Aban mungkin mau menambahkan, silakan. Saya kira bahwa memang fungsi dari penyelenggara tugas utama adalah melayani semua pemilih ya, termasuk yang disabilitas. Satu hal misalnya yang penting adalah bagaimana akses TPS itu bisa mudah diakses oleh disabil. Jadi misalnya soal pintu masuknya, jangan sampai misalnya yang pakai roda nggak bisa masuk, gitu kan. Nah, saya kira tadi Mas Arief sampaikan sebetulnya bisa diidentifikasi di awal di DPT. DPT itu sudah diidentifikasi bahwa ini disabil ini dan ini, sehingga KPU sudah menyiapkan apa kebutuhan yang harus disiapkan ada di TPS itu. Memang standar minimalnya yang ada di dalam kotak suara itu biasanya template Braille. Nah, yang lain mestinya harus disiapkan juga oleh petugas KPPS itu kan. Itu. Oke, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.